البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kewajiban bagi kita semuanya agar menjaga salat 5 waktu. Yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-238 dari surat Al-Baqarah mengenai perintah diwajibkannya kita semuanya untuk menjaga salat 5 waktu, terutama salat asar yang digelari atau disebut dengan salatul wusta. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mencakup perintah agar kita menjaga salat 5 waktu sekaligus salat asar, dan juga perintah di dalam salat agar kita berupaya semaksimal mungkin khusyuk dan juga hati itu tenang. Tuma'ninatul qalb, yaitu ketenangan hati harus kita hadirkan ketika salat, baik salat 5 waktu maupun salat-salat yang lainnya. Tentunya semuanya dilakukan dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, ayat yang ke-239, yaitu mengenai salat ketika ditimpa rasa takut, mungkin dalam keadaan peperangan, atau di belakang kita ada musuh, atau dikejar oleh musuh, sehingga kita walaupun dalam keadaan demikian tetap disyariatkan dan diwajibkan untuk salat 5 waktu. Walaupun rinciannya tentunya ada dalam ayat yang lain mengenai salatul khauf, yang dikenal dengan salatul khauf, salat dalam keadaan takut. Namun seringnya terjadi takut tersebut karena peperangan atau yang semisalnya. Kita lihat di sini, qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-239 dari surat Al-Baqarah, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, jika kalian khawatir dan takut terhadap musuh-musuh kalian, maka salatlah kalian dengan salat khauf. Salatul khauf, salat yang dalam keadaan takut, tapi tetap salat. Baik salat tersebut dalam keadaan jalan kaki, bayangkan itu, atau dalam keadaan berkendaraan. Terus bagaimana salatnya? Barakallahu fikum, salatnya tentunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki orang tersebut. Nanti akan kita lihat tafsirannya. Walaupun dengan isyarat saja salat, paham ya? Jadi misalkan ada orang sakit ya, dia nggak bisa bangun sama sekali, tapi isyarat masih bisa, tetap dia diwajibkan untuk salat. Nah, kecuali kalau memang sudah nggak bisa sama sekali, paham ya? Nafas pun sudah tidak berembus, paham ya? Sehingga apa? Disolatkan, paham ya? Nah, disolatkan ya, ya benar, mati meninggal dunia disolatkan. Nah, tapi kalau selama dia itu masih bisa menghembuskan nafasnya dan isyarat masih bisa, semampunya. Nah, bahkan kalau seandainya dia tidak mampu untuk wudhu pun, pokoknya semampunya. Diniatkan sudah wudhu, diniatkan gerakannya, semuanya niat. Nah, barakallahu fikum. Lah terus bagaimana kalau sudah nggak punya niatan sama sekali? Yaitu kembali ke fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Yang jelas selama dia itu masih ada perasaan dan juga ada rasa, niat dan semisalnya, walaupun dengan gerakan yang intinya masih bisa bergerak atau masih bisa mengisyaratkan, tetap diwajibkan untuk salat. Tapi kalau sudah nggak bisa sama sekali, barakallahu fikum, ya semampunya tadi. Nggak ada lagi paksaan untuk kita maksa, nggak ada. Paham ya? Cuman apakah
Nah, selama orang itu masih hidup kemudian hilang, gugur kewajiban sholat 5 waktu, tidak. Sampai dia meninggal dunia baru disolatkan. Nah, kita lihat. Nah, faida amintum, namun apabila kalian sudah merasa aman dari kejaran musuh atau dari musuh-musuh yang ada, fadkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat seperti salat dalam keadaan aman gitu ya. Naam, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Nah, sebagaimana yang telah diajarkan kepada kalian berupa perkara-perkara ibadah dan hukum-hukum yang dulunya kalian tidak mengetahuinya. Naam, itu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-239 mengenai ternyata salat itu tetap diwajibkan dalam keadaan takut pun tetap salat. Bukan karena takut akhirnya di dalam rumah kemudian sembunyi enggak mau salat, itu keliru. Paham ya? Nah, tetap dia wajib untuk melakukan salat. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, fa in khiftum min aduwin lakum fasallu salatal khaufi masyina aw raqibin. Masya Allah. Jika kalian itu takut terhadap musuh yang ingin menimpa kalian atau terhadap musuh kalian, maka salatlah kalian dengan salat khauf dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan berkendaraan. Nah, terus bagaimana arah kiblatnya? Semampunya. Nanti tidak diharuskan mengarah ke kiblat itu. Kalau dalam keadaan dia tidak mampu, ya semampunya. Kita lihat, ala ayyi hayatin tastati'unaha walau bil ima. Ima itu maksudnya isyarah artinya. Nah, walaupun salat kalian itu dalam keadaan posisi atau keadaan yang bagaimanapun yang kalian mampu, walaupun dengan cara ima, isyarat. Mampunya isyarat saja. Nah, barakallahu fiik. Au ila ghairi jihatil qiblah, bahkan walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Semampunya kan intinya, dikejar musuh kemudian di tengah hutan misalkan ya barakallahu fiikum, datang waktu salat. Nah, diperkirakan datang waktu salat dan kita mau salat. Itu pun kalau kita meniatkan barakallahu fiikum dalam keadaan berjalan ataupun berkendaraan itu salat, ya dapat niatnya dan juga dapat salatnya tadi. Semampunya intinya. Paham ya? Semampunya. Naam. Walaupun arahnya kan yang namanya orang lari itu kan arahnya bisa kanan kiri kan seperti itu, dalam artian tidak mengarah kiblat terus itu ya, semampunya. Naam. Fa idza zala khaufukum fasallu salatal amni. Apabila telah hilang rasa takut yang ada pada diri kalian, maka salatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang aman, seperti semula. Wadhkurullaha fiha, dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam salat tersebut. Jadi dalam salat itu banyak zikirnya ya. Nah, barakallahu fikum, dan dalam zikir-zikir tersebut secara tidak langsung juga mengandung doa. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, rabbighfirli. Doa enggak itu? Doa, dan itu zikir gitu loh. Zikir ketika apa? Duduk di antara dua sujud, ya enggak? Rabbighfirli, itu zikir bukan? Zikir dan doa minta ampunan di situ. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Jadi walaupun itu zikir tapi terkandung dalamnya doa juga. Nah, barakallahu fikum, secara tidak langsung seperti itu. Sehingga perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu maksudnya tadi itu zikir-zikir, bacaan-bacaan salat itu ya. Nah, barakallahu fikum, secara tidak langsung zikir-zikir tersebut terkadang mengandung makna doa tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wala tangkusuha an hayatiha al-asliyah, dan jangan kalian mengurang-urangi salat tersebut dari keadaan atau posisi yang aslinya. Maksudnya kalau 4 rakaat ya 4 rakaat gitu ya. Salat zuhur 4 rakaat ya 4 rakaat. Salat subuh 2 rakaat, 2 rakaat, jangan dikurang-kurangi dan jangan ditambahi juga. Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada orang salat ya, salat zuhur 3 rakaat ya salatnya. Nah, disuruh ngulangi lagi enggak, Umar? Udah salat ini. Jamnya sama ya, jam kita ini salatnya dia 3 rakaat salatnya zuhurnya. Diulangi lagi enggak? Disuruh ulangi enggak? Atau udah cukup 3 rakaat saja? Cukup. Suruh ngulangi. Nah, barakallahu fikum. Suruh ngulangi ya, karena belum sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, itu belum dikenal dengan bara'atud dhimmah. Jadi belum berlepas diri tanggungan. Termas salat lagi. Ada orang salat jam 11 siang ya, jam 11 jam 10 itu salat dia. Salat zuhur katanya 4 rakaat salatnya, persis salatnya itu seperti salatnya Rasulullah, maksudnya itu sesuai dengan sifat salat Nabi itu istilahnya ya. Suruh ulangi enggak kira-kira? Nah, karena belum masuk waktunya ya, walaupun
salat 4 rakaat karena belum dikenal dengan bara'atul zimmah, belum berlepas diri dari tanggungannya. Tapi kalau sudah tertunaikan pada waktunya yang telah ditentukan dan 4 rakaat, ya enggak perlu lagi suruh ngulangi. Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya washkuru lahu ala ma 'allamakum, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma 'allamakum, terhadap apa yang telah diajarkan kepada kalian berupa perkara-perkara min umuril ibadat wal ahkam, berupa perkara-perkara ibadah dan hukum-hukum malam takunu ala ilmin bih, yang dahulunya kalian belum berada di atas ilmu tersebut. Jadi dahulunya mungkin kita berada di atas kebodohan ya, bagaimana sholatnya yang tepat, bagaimana wudhu yang tepat, bagaimana belum tahu. Nah setelah kita mempelajari ilmu tersebut, kemudian mengetahuinya dan mengamalkannya, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengentaskan diri kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sangat disyukuri. Karena yang namanya hidayah taufik, barakallahu fikum, berkali-kali kami sebutkan, itu sangat berharga sekali. Karena belum barakallahu fikum, tidak mesti setiap orang memilikinya. Nah, bahkan hidayah taufik bukan di tangan manusia. Allah Ta'ala mengatakan laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka itu. Nah, bukan di tanganmu, bukan ada pada diri kalian hidayah mereka. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Perintah untuk bersyukur terhadap apa yang telah diajarkan kepada kita semuanya berupa perkara-perkara ibadah dan hukum-hukum yang dahulunya kita tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya innamal ilmu bita'allum, hanya saja ilmu itu disertai dengan ta'allum, belajar. Barakallahu fikum, tidak bisa kita mendapatkan ilmu secara langsung gitu ya, duduk santai di rumah kemudian dapat ilmu secara langsung, itu tidak memungkinkan. Walaupun otodidak lah, taruhlah otodidak, itu hasilnya nggak seberapa dengan yang ketika dia belajar langsung dengan orang yang ahli. Paham ya? Karena otodidak itu barakallahu fikum hafizakumullah, dalam artian belajar mengkaji sendiri itu, terkadang masih ada kekeliruan yang dia tidak tahu. Dia merasa sudah benar, tapi ternyata setelah dicocokkan dengan ahlinya masih banyak kekeliruan. Menunjukkan bahwasanya memang kalau belajar itu lebih baik kalau ada gurunya. Paham ya? Barakallahu fikum. Kecuali yang sifatnya tatabbu' wal istiqra', bisa dicek, diteliti, dikiaskan, itu sendiri pun enggak masalah. Paham ya? Barakallahu fikum, misalkan dalam belajar ilmu sharaf atau nahwu ya, disebutkan ada timbangan-timbangan namanya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan, itu ya. Fa'ilun maf'ulun, itu kan timbangannya. Antum nyari sendiri yang setimbang dengan fa'ala yaf'alu persis, ya enggak masalah walaupun enggak ada gurunya. Paham ya? Karena setimbang intinya. Barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita ambil satu lagi barakallahu fikum. Ayat yang berikutnya mengenai seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Masih rangkaian daripada yang sebelum-sebelumnya mengenai pernikahan, perceraian dan semisalnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-240 barakallahu fikum. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Artinya, dan orang-orang yang telah meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaknya dia meletakkan sebuah wasiat untuk istri-istri mereka agar tetap tinggal di rumahnya, diberikan kenikmatan di rumahnya, maksudnya rumah suami maksudnya ya. Dan ahli warisnya hendaknya tidak mengeluarkan selama setahun. Selama haul setahun ya. Jadi kalau ada orang Jawa haulan itu berarti tahunan biasanya, acara haulan itu ya. Barakallahu fikum, tapi itu enggak disyaratkan. Yang jelas ini perintah agar istri tersebut dibiarkan tinggal di rumah suami selama setahun dan ahli warisnya jangan mengeluarkan. Kecuali kalau keinginan wanita tadi itu ingin keluar sendiri dan dalam keadaan keluarnya itu pun perkara yang penting dan perkara yang baik, itu enggak masalah. Kalian enggak ada dosa lagi gitu loh. Tapi kalau kalian biarkan langsung keluar misalkan dalam keadaan perkara yang tidak benar, itu enggak tepat. Nanti kita lihat nanti tafsirannya. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum. Namun jika mereka sendiri para wanita itu yang keluar tanpa kalian perintahkan, fala junaha 'alaikum, kalian enggak dapat dosa. Kalian tidak mengapa dan tidak berdosa. Fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf, dari perkara yang yang mereka lakukan untuk diri mereka berupa perkara yang diperbolehkan. Jadi para wanita tadi yang diceraikan tadi, kalau dia keluar pada kepentingan atau keperluan mereka yang diperbolehkan, itu enggak masalah. Kalian enggak berdosa lagi. Kita lihat
Wallahu azizun hakim. Dan Allah Ta'ala zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Qala al-mufassirun asabahumullah wal azwajul ladzina yamutun wa yatrukuna zawjatin ba'dahum. Dan para suami yang mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan para istri setelah mereka, falyusu wasiyatan lahunna, maka hendaknya mereka memberikan wasiat dengan sebuah wasiat untuk mereka. Maksudnya siapa? Para suami tadi hendaknya meninggalkan wasiat untuk para istri yang ditinggal mati tadi itu. Apa wasiatnya? An yumatta'na sanatan tamatan min yaumil wafat. Nah, itu apa wasiatnya? Agar para wanita tadi diberikan kenikmatan dan kesenangan selama setahun sempurna mulai dari hari meninggalnya suami tadi itu. Di mana tempatnya? Bisukna fi manziliz zauj, yaitu agar tetap bertempat tinggal di rumahnya suami. Min ghairi ikhrajil warasah lahunna muddatas sanah, tanpa ahli warisnya mengeluarkan para istri tadi itu selama setahun. Tinggal situ biarin gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, tujuannya kenapa sih tujuannya? Karena yang namanya seorang istri ya, barakallahu fikum, kemudian posisi ditinggal mati suaminya dan tidak ada masalah gitu, otomatis sedih enggak kira-kira? Sedih. Nah, untuk menghilangkan kesedihan ini dalam bentuk hiburan dan juga menambal kesedihan ini, kata nah barakallahu fikum yang disebutkan dalam tafsir ini, kita lihat tujuannya Pak, jabran li khatiriz zaujah. Nah, dalam rangka untuk menambal apa yang terpetik pada istri tersebut. Nah, ya mungkin kesedihan. Nah, biar dia sementara tinggal situ. Karena kalau langsung meninggalkan rumah itu biasanya kan masih terbayangkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa birran bil mutawaffa, dan juga bentuk kebaikan terhadap mutawaffa yang ditinggal mati. Nah, mutawaffa itu aslinya itu yang diwafatkan gitu ya. Jadi kalau ada tulisan misalkan Syekh Fulan atau Ustadz Fulan meninggal pada tahun sekian, di bawahnya ada tulisan al-mutawaffa, itu jangan dibaca al-mutawaffi ya. Karena al-mutawaffi itu yang mematikan, berarti Allah SWT. Tapi bacanya al-mutawaffa, yang diwafatkan berarti orangnya gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Karena meninggalkan wasiat itu pada asalnya kalau wasiatnya baik harus ditunaikan. Kalau wasiatnya baik. Tapi kalau wasiat berupa harta, ingat-ingat ya, wasiat berupa harta itu pada asalnya tidak diperkenankan. Nah, barakallahu fikum, berwasiat berupa harta kepada ahli waris. Ahli waris ya, ahli waris dapatnya warisan. Selain ahli waris dapat wasiat enggak masalah, dan itu pun tidak boleh melebihi berapa? Sepertiga. Nah, barakallahu fikum. As-sulus was-sulus katsir kata Rasulullah. Sepertiga sudah banyak. Nah, kita lihat sini. Fa in kharajatiz zaujatu bi ikhtiyarihinna qabla inqidha'is sanah. Namun kalau para wanita tadi, para istri tadi, kok keluar dengan pilihan mereka sendiri sebelum setahun kok sudah keluar, fala isma alaikum, kamu sudah enggak berdosa lagi. Ayyuhal warasah, wahai para ahli waris. Karena ahli waris ini menerapkan wasiat, nah barakallahu fikum, para suami yang meninggalkan istri tadi itu. Jadi enggak dapat dosa lagi karena bukan keinginan dia. Yang berdosa itu justru ahli warisnya ngusir gitu loh ya. Pergi sana, kamu sudah bukan anakku lagi misalkan. Kadang sebagian gitu kan, kok rumah ini sudah milik kami, kamu enggak dapat apa-apa. Padahal ini istrinya orang yang meninggal tadi itu. Nah, tapi ini kan posisinya para wanita ini itu tadi, itu para istri memang pilihan mereka mau keluar, mau pindah misalkan ya, dengan keinginan mereka. Maka, nah barakallahu fikum, tidak ada dosa bagi kalian wahai para ahli waris mengenai hal tersebut. Wala haraj 'ala zaujati fima fa'alna, dan tidak ada dosa juga bagi para wanita tadi terhadap apa yang mereka lakukan fi anfusihinna, untuk diri-diri mereka, min umurin mubahah, dari perkara-perkara yang diperbolehkan. Tentunya tujuannya kenapa kau suruh menetap dan tinggal di situ, karena untuk mengamankan dia agar tidak terjadi atau tidak tertuduh untuk berzina dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu para wanita yang mu'taddah, dalam artian para wanita yang dalam masa iddah, nah apalagi ditinggal mati suaminya, nah barakallahu fikum, enggak boleh berhias, enggak boleh pakai wangi-wangian, enggak boleh keluar kecuali hajah, kecuali kebutuhan yang sangat itu baru boleh keluar. Nah, tujuannya apa? Untuk menghindarkan perkara-perkara yang tidak diinginkan berupa perzinahan tadi. Nah, barakallahu fikum. Wallahu azizun fi mulkihi wa hakimun fi amrihi wa nahyihi. Dan Allah Ta'ala zat yang maha apa? Nah, zat yang maha perkasa terhadap kekuasaannya dan bijaksana terhadap perintahnya dan larangannya. Nah, karena para wanita yang ditinggal mati suaminya itu masa iddahnya untuk menunggu enggak boleh nikah lagi berapa tahun?
Berapa Jabir? Para wanita yang ditinggal mati suaminya itu kan ada masa iddah ya, menunggu tidak boleh nikah lagi. Kalau sudah berapa? 40 hari. Itu nifas. 40 hari nifas itu. Berapa Muhammad? Misalkan ada perempuannya ditinggal mati suaminya. Perempuannya itu boleh nggak langsung nikah itu? Sampai kapan? Satu pekan, 2 pekan, 3 bulan? Belum. Akh Abu Bakrin, ingat nggak? 4 tahun, 4 bulan toh? 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10 hari itu. 4 bulan 10 hari itu masa iddahnya. Setelah itu tafadhol. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Jadi kalau ada misalkan ada wanita ya ditinggal mati suaminya, ya jangan dilamar dulu. Tunggu dulu selama 4 bulan 10 hari kalau seandainya mau ada yang mau melamar, barakallahu fikum. Nah, dalam artian itu masa iddahnya. Kita lihat sini. Wa hadhil ayatu mansukhatun biqouli ta'ala. Namun ayat yang sudah kita baca tadi, ingat-ingat ya. Tadi penyebutannya kami mengikuti alur beliau atau alur dari bertafsir ini. Maksudnya dulunya itu kalau ada wanita ditinggal mati suaminya, itu hendaknya suami itu memberikan wasiat agar wanita tadi tinggal di rumahnya selama setahun. Itu dulu sebelum dihapus. Sebelum dihapus. Tapi ternyata ayat tersebut sudah dimansukh, dihapus, sehingga kalau sudah dihapus, walaupun ayatnya masih ada, hukumnya kembali kepada penghapusnya. Maksudnya penghapusnya apa? Kita lihat penghapusnya. Wa hadhil ayatu mansukhatun biqouli ta'ala, dan ayat ini sudah dihapus. Jadi jangan dipraktekkan ya kalau sudah dihapus ya. Nah, misalkan jangan suruh tinggal setahun di situ, jangan. Paham ya? Karena sudah dihapus. Dihapus dengan firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Ini penghapusnya. Jadi dulu sebelum dihapus itu ya, kalau misalkan seorang istri ditinggal mati suaminya, hendaknya ahli warisnya itu membiarkan istri itu tinggal di rumah suaminya selama setahun, nggak boleh dikeluarkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata dihapus, dan orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka hendaknya para istri tersebut menunggu diri mereka masa iddah ya selama 4 bulan 10 hari. Ini penghapusnya. Jadi nggak harus nunggunya di rumah suami, itu nggak harus. Paham ya? Nah, yang dulu yang baru-baru, karena nanti dalam ilmu tafsir Al-Qur'an itu ada namanya nasikh wa mansukh. Nasikh itu penghapus, mansukh itu yang dihapus. Yang diamalkan yang dihapus atau penghapusnya? Kan ada penghapus, ada yang dihapus. Ada dalil dihapus dengan sebuah penghapus. Nah, maksudnya penghapusnya penghapus dalil juga ya. Itu yang diamalkan yang dihapus atau penghapusnya? Penghapusnya ya. Nah, yang baru istilahnya gitu ya. Seperti ayat masalah barakallahu fikum, dikatakan anak sepersusuan. Dulunya sebelum dihapus itu orang dikatakan sepersusuan kalau menyusu selama berapa kali nyusu? Dulunya sebelum dihapus. Dikatakan anak sepersusuan itu kalau nyusu berapa kali nyusu sampai kenyang? 10 kali nyusu sampai kenyang. Dihapus dengan berapa kali? 5 kali nyusu sampai kenyang. Paham ya? Yang diamalkan berarti yang 5 tadi itu hukumnya. Nah, dulunya minum khamr boleh-boleh saja khamr. Tahu khamr kan? Mabukkan itu ya. Boleh-boleh dulunya. Cuman jangan waktu sholat itu loh ya. Allah Ta'ala mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Jadi dulu mabuk itu boleh, tapi ketika tidak waktu sholat. Paham ya? Itu ada ayatnya juga, masih ada. Kalau orang nggak paham dikirain wah ini boleh kok, buktinya yang penting nggak waktu sholat. Padahal sudah dihapus. Dulunya pernah juga ya, ada pertanyaan kepada Rasulullah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang perjudian dan apa? Minuman keras, khamr. Katakanlah kedua-duanya ada apa? Ada dosanya dan ada manfaatnya. Wah, khamr, judi itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Disebutkan ya barakallahu fikum dalam penjelasannya itu manfaatnya kalau judi menang dapat uang. Kalau khamr biasanya orang minumnya sudah nggak rasa takut, nggak ada. Tapi apa? Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada
manfaatnya. Nah, itu sebelum tahapan-tahapan sebelum diharamkannya, barulah muncul ayat yang berikutnya pengharaman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah dan menyembah berhala itu adalah amalan kotor termasuk perilaku setan. Jauhilah, tinggalkanlah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Itu yang menghapuskan semua yang sebelumnya itu. Jadi khamar haram. Nah, gitu. Jadi yang diamalkan itu nasikhnya ya, mansukhnya ditinggalkan. Nah, barakallahu fiik. Itu yang sudah kita sebutkan. Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah. Nah, cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.